bisa dengar suara saya, Pak? Ya, bisa. Ya, selamat datang Pak Aji dan Bu Dian. Bisa dengar suara kami, Bu? Cek sound, Bu. Maaf. Oh, belum. Masih connecting. Mangga Bu Retno dan Pak Zul telah bergabung bersama kita semua, Pak Aji dan Bu Dian. Silakan Bu, terima kasih Bu. Siap. Teh, 45 menit dari sekarang ya, 13.31 ya Teh? Ya Bu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Pak Aji? Bu. Halo. Bu. Baik. Ya, baik. Apa kabar Pak Aji? Baik. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah berada dalam room seminar rencana aksi perubahan. Yang pertama yang kami hormati Pak Zulfikar Esos MM sebagai penguji. Kemudian sudah hadir juga di sini Ibu Dian Fenti Asmara AAP. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Panggilannya siapa nih? Bu Dian, Bu Fenti? Bu Dian aja. Atau Ibu Dian. Asmara? Yang mana aja Ibu Dian aja. Iya, Bu Dian selamat siang, Bu Dian. Selamat siang. Selamat siang juga nih Pak Aji, jadi penguji dan Ibu mentor. Penyaji berikutnya yang keenam di sini adalah Pak Aji Prayogi Ibrahim, SEMM. Beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada Setda Kabupaten Kuningan. Adapun judul RAP-nya adalah SIM THL, Sistem Informasi Manajemen Tenaga Harian Lepas di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. Sebagai mentor adalah Ibu Dian Fenti Asmara AAP. Maka untuk menyingkat waktu, Pak Aji, waktunya 10 menit. Mudah-mudahan Pak Aji bisa memanage waktu dengan baik, sehingga apa yang akan disampaikan bisa ditangkap dengan baik oleh kita semuanya, terutama oleh penguji ya. Mohon Pak Aji, monggo silakan 10 menit. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari pembahasan SIM dengan judul SIM THL, Sistem Informasi Manajemen Tenaga Harian Lepas di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. Struktur bagian umum yaitu 1. Bagian umum, subbab tata usaha, staf ahli dan kepegawaian, subbab rumah tangga, subbab perlengkapan. Profil organisasi dari sekretariat daerah yaitu visinya menjadi satuan perangkat daerah paling responsif dan unggul dalam kinerja setara pelayanan. Misinya meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah, meningkatkan efektivitas efisien koordinasi antar SKPD, meningkatkan kualitas administrasi dan aparatur, meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan, meningkatkan kerjasama antar daerah. Rancangan aksi perubahan dari visi misi kita ketahui bahwa kondisi saat ini yaitu baru beredar pelayanan sistem THL. Pelayanan sistem THL. Suaranya nggak jelas Pak Haji. Punten. Halo? Ya. Suaranya putus-putus Pak Haji. Ya, Paparannya coba di slideshow aja. Bisa di slideshow kan? Ada kan Sebelah kanan satu lagi.
Yang slideshow. Nah, entah udah. Baru beredar pelayanan SIM. Masih kenal dulu kayak baik gitu. Sebelahnya, sebelah kanan. Nah, itu. Nah, ya udah gitu. Rancangan aksi perubahan dari visi misi ini kita ketahui kondisi saat ini baru beredar pelayanan SIM THL. Dokumen kepegawaian sebagian besar masih berupa dokumen fisik. Isu-isu strategis yang kami peroleh yaitu pengelolaan pelayanan kepegawaian kondisi sekarang masih belum optimal. Pelayanan yang berbasis berkas beresiko tercecer, berkas tidak sesuai, dan pengulangan pengumpulan berkas untuk setiap pelayanan. 3. Pelayanan kepegawaian yang terintegrasi ke dalam SIM THL masih perlu dioptimalkan. 4. Data dan informasi kurang valid. Dari masalah-masalah organisasi yaitu perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian, perlunya peningkatan stabilitas pengelolaan kepegawaian, perlunya adanya profesionalisme pegawai. Dan kondisi yang diharapkan yaitu pelayanan kepegawaian dapat seluruhnya online, meningkatnya pemahaman terhadap syarat dan aturan, terbangunnya database pelayanan kepegawaian berbasis SIM THL, dokumen kepegawaian secara elektronik, dan data dapat diakses secara mudah, cepat, autentik, dan tak berbayar. Manfaat dari rancangan aksi perubahan ini adalah internal. Pencarian berkas data lebih mudah karena dapat diakses secara kapanpun dan dimanapun. Peningkatan dukungan pelayanan SIM THL, terbangunnya analisa data dan data sistem informasi pelayanan kepegawaian. Dari eksternalnya, mendapatkan backup data pelayanan kepegawaian secara elektronik. Ada pun milestone yang saya persembahkan yaitu membangun dalam jangka pendeknya 60 hari mengintegrasikan pelayanan ke dalam aplikasi SIM THL, sistem informasi manajemen tenaga harian lepas sebagai langkah menuju integrasi pelayanan. Jangka menengahnya 6 bulan membangun sistem informasi manajemen tenaga harian lepas berbasis online yang menyediakan seluruh pelayanan kepegawaian. Jangka panjangnya 1 tahun membangun kerangka manajemen kepegawaian yang dapat menjadi basis penilaian kinerja, reward, dan punishment, perpindahan dan penjenjangan karena berbasis online, transparan, aksesibel, dan dapat diandalkan. Adapun keluaran dan sasarannya yaitu jangka pendek data dan informasi yang berbasis online, jangka menengahnya peningkatan manajemen kepegawaian berbasis sistem untuk semua pelayanan kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, jangka panjang meningkatnya kualitas manajemen THL Kabupaten Kuningan melalui integrasi seluruh pelayanan kepegawaian berbasis online. Mobilisasi stakeholder itu di mana promotor di Bupati Kuningan, Sekretaris Daerah, dan administrasi. Untuk vendornya yaitu Kesubag Tata Usaha, Kesubag Rumah Tangga, Kesubag Perlengkapan, dan pihak ketiga. Untuk latennya, Diskominfo, Bagian Hukum, Kabit Pengembangan SDM, Kabit Pengadaan, Pemberhentian, dan Pembinaan Aparatur. Untuk apoteknya SKPD. Di sini kita bisa lihat untuk stakeholder eksternal hanya bisa
memberikan garis komando eksternal, dan asisten administrasi bisa memberikan garis komando internal. Sebagai clear project bisa memberikan arahan kepada subag dan pihak ketiga. Coach, mentor, dan project leader yaitu dibagi menjadi dua, Pokja 1, Pokja teknis, koordinator Kasubag TU, melaksanakan pembahasan bisnis proses, membantu dalam proses konsultasi dengan pihak ketiga, tenaga ahli terkait pengembangan SIM THL, membuat desain dan merumuskan modul pengembangan SIM THL, melakukan input data sampel dalam aplikasi, melakukan pengujian aplikasi, menyusun dokumen teknis dan panduan penggunaan, 7. Melakukan pendampingan aplikasi kepada operator SIM THL, melakukan rekonsiliasi dokumen elektronik kepegawaian. Pokja 2, Pokja administrasi, koordinatornya Kasubag rumah tangga dan Kasubag perlengkapan, membantu dalam pelaksanaan sosialisasi proses pelaksanaan melalui SIM THL, membantu dalam proses koordinasi dan penyusunan draft regulasi, melakukan dokumentasi kegiatan atau evidence. 4. Membantu dalam proses monitoring dan evaluasi penerapan sistem. Antisipasi kendala dan strategi pemecahan. Kendala teknis yaitu jaringan lambat. Strateginya koordinasi dengan komunikasi dan informatika. Pengembangan aplikasi. Strateginya yaitu bekerjasama dengan tenaga ahli pihak ketiga. Pengenalan data. Strateginya yaitu backup data internal. Adapun kendala non teknis yaitu anggaran belum tersedia, dianggarkan dalam APBD perubahan dan anggaran 2021. Kendalanya yang ketiga yaitu kelembagaan. Belum ada regulasi pembuatan peraturan tentang pedoman pengelolaan SIM THL di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. Kesimpulan, setelah dilakukan analisis terhadap kondisi saat ini, maka area yang disepakati dalam area perubahan adalah sistem informasi tenaga harian lepas yang bertujuan untuk meningkatkan sistem informasi pengelolaan kepegawaian secara cepat, tepat, dan akurat. Mengingat rekomendasinya itu mengingat kemanfaatan aksi perubahan, maka sangat diharapkan dukungan dari KPD dan stakeholder. Demikian yang bisa saya bacakan. Saya kembalikan ke mentor. Ya, terima kasih Pak Aji. Alhamdulillah waktunya tepat 10 menit ya. Pak Aji bisa memanage dengan baik. Mudah-mudahan nanti juga sekaligus bisa memberikan jawaban yang lugas pada penguji pada waktunya nanti. Sebelumnya, mangga dipersilakan Ibu Dian sebagai mentor dari Pak Aji. Punten Ibu, waktunya 5 menit ya Bu ya, mangga. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini barangkali saya ingin kaitan dengan tanggapan barangkali untuk Bapak Haji ini terkait dengan rencana aksi perubahan yang dibuat oleh Pak Kabagum sebagai peserta Diklatpin di lahan ini. Setelah saya juga membaca dari SIM THL ini, kami juga memberikan dukungan sepenuhnya, dan ini juga akan memberikan dukungan dan bimbingan juga serta arahan terkait dengan rencana aksi perubahan ini. Karena dengan rencana aksi perubahan ini saya melihat juga bahwa ini bisa memberikan manfaat dan juga berdampak pada tertibnya administrasi kepegawaian THL di lingkungan Setda Kabupaten Kuningan. Nah, kemudian juga itu bisa kita akan memudahkan kepada kami untuk dalam hal evaluasi THL sehingga akan lebih efektif, efisien sebagai bahan penilaian THL
ke depannya dengan SIM THL ini. Mudah-mudahan juga ini yang kami harapkan juga dengan ini data kepegawaian juga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk SIM THL ini. Itu barangkali mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian, cukup singkat. Bu Dian hanya berapa menit ini tadi, 2 menit, tapi sudah cukup komprehensif yang disampaikan ya, dan mendukung apa yang diajukan oleh Pak Aji. Selanjutnya malah dipersilakan Pak Penguji, Pak Zul. Enggak Pak? Baik, terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dian, Pak Aji. Selamat siang, Pak. Ya, pertama kali saya ucapkan selamat dulu pencapaiannya sampai saat ini sudah menyusun rencana aksi perubahan. Pak Haji straight to the point, langsung SHL kan gitu. Cuman saya belum melihat sebenarnya dasar argumen kenapa Pak Haji ngangkat tentang langsung topik ini gitu ya. Yang kalau saya kaitkan langsung kepada kesimpulan aja, langsung ada kesimpulan bahwa sesuai dengan ini saya menetapkan gitu ya. Di kesimpulan langsung muncul setelah dilakukan analisis terhadap kondisi saat ini, maka area yang disepakati dalam area perubahan SIM THL. Ya, seperti kita mau menyusun makalah atau misalkan pada saat kita S1, S2 maupun S3, pada saat kita menetapkan fokus, ada latar belakang argumen kenapa fokus itu kita angkat Pak Haji. Dalam konteks PKA ini adalah untuk kinerja fokusnya kepada kinerja organisasi. Kita ingin melakukan intervensi atau melakukan suatu perubahan, usulan aksi perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Nah, di sini saya belum melihat latar belakang itu, walaupun adalah gambaran di dalam paparannya, kondisi saat ini, isu-isu strategis, kondisi saat ini, gitu ya. Terus, nah di sini langsung ujuk-ujuk SIM THL, seperti itu. Kalau saya kaitkan dengan kesimpulan Pak Aji tadi, berdasarkan analisis gitu ya. Kalau analisis kita ada kondisi existing, ada datanya, sehingga kita mengatakan, oh ini, fokusnya ini. Gitu. Ya terserah menggunakan tools apa, mau pakai SWOT analysis, mau pakai USG, urgency, seriousness, dan growth gitu ya. Nah ini saya yang nggak lihat gitu ya itu. Di dalam makalah maupun bahan paparannya gitu. Langsung menentukan fokus A, katakannya begitu. Nah, bisa nggak diceritakan dulu Pak Haji, ini dasar Pak Haji menentukan itu, misalkan melihat apakah ada data tertentu atau apa, silakan Pak Haji. Baik Pak Penguji, terima kasih. Saya punya dasar yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini, yaitu pengelolaan pelayanan kepegawaian kondisi sekarang masih belum optimal. Yang keduanya, pelayanan yang berbasis berkas beresiko cecer, berkas tidak sesuai dengan pengulangan dan pengumpulan berkas setiap pelayanan. Dan yang ketiganya, data dan informasi masih manual. Jadi itu sebagian besar saya mengambil. Terima kasih Pak.
Ya, jadi kalau misalkan kita identifikasi Pak Aji membawahi 2 unit tiga unit kerja, Ya. gitu ya. Secara ininya bisa identifikasi apa kinerja, hambatan kinerja di Subbak TU, staf ahli dan kepegawaian. 1. Yang kedua di Subbak rumah tangga. Yang ketiga di Subbak perlengkapan. Yang barusan disampaikan itu kalau nggak salah itu kayaknya hanya mengelaborasi kinerja di Subbak TU, staf ahli dan kepegawaian saja. Iya. Gitu. Kalau di Subbak rumah tangga apakah tidak ada kondisi kinerja yang perlu ditingkatkan? Masih ada. Begitupun di Subbak perlengkapan, apakah ada yang perlu kinerja yang perlu kita tingkatkan? Ada juga. Ya, karena kalau ya ini yang perlu dielaborasi dulu, Pak. Ya. Jadi nggak langsung kita langsung tugas-tugas yang ada di Subbak TU, staf ahli dan kepegawaian. Karena Pak Aji membawahi tiga unit kerja. Ya. Gitu. Terus bisa juga dikaitkan dengan misalkan karena untuk di Subbak perlengkapan pengelolaan BMN-nya gimana, BMD-nya gimana. Iya, betul. Kalau misalkan di dalam temuan BPK atau misalkan apakah ada temuan BPK terkait gitu ya. Ya. Atau kaitannya dengan indeks kinerja utama di Setda apa? Iya, betul. Gitu. Apakah memang yang namanya SIM THL ini menjadi sangat prioritas yang harus dilakukan? Gitunya. Siap. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan, Pak Haji. Iya, Pak. Nah, di dalam tulisan makalah, antara tulisan makalah dengan paparan ada yang perlu disinkronisasi, misalkan gitu ya. Iya, Pak. Misalkan di tujuan dan manfaat. Oke. Tujuan dan manfaat. Coba dilihat di paparannya. Nah, sekarang kalau saya tanya, internal ini menurut Pak Haji, internal untuk kemanfaatan. Untuk yang eksternal aja, ini dalam kacamata siapa? Stakeholders-nya. Ini untuk eksternal. Ya, lihat di dalam ini aja deh. Apa itu namanya di bahan paparan di rancangan proyek perubahan di slide keempat gitu ya. Ditampilkan lagi aja Pak Haji paparannya, mungkin lebih ini Pak Haji juga lebih mudah menjawab gitu. Nah, ini. Di share Pak, di share screen Pak. Oke lah, coba nanti dilihat kembali Pak Haji ya kalau enggak ini ya. Sudah nangkep nggak apa yang saya sampaikan? Iya, boleh. Gitu ya. Jadi yang namanya aksi perubahan yang kita lakukan, gagasan, ide aksi perubahan itu bisa berdasarkan dari mensolusi permasalahan saat ini atau mengantisipasi itu kinerja yang akan datang. Gitu. Ya, jadi semua harus berargumen. Ada argumentasinya, ada alasannya. Gitu. Nah, pada saat kita menganalisis, kita ada tools yang kita gunakan. Nah, ini saya belum melihat toolsnya menggunakan apa? Mau pakai apakah USG, ataukah SWOT, ataukah pakai alat tools analisis organisasi yang lain. Karena memang di LAN tidak dibatasi, silakan mau menggunakan alat tools apapun, gitu ya, sehingga kita berkesimpulan atau berhipotesis bahwa fokus yang menjadi prioritas adalah A, misalkan gitu.
Terus sudah ada argumen bahwa A ini kepentingannya apa? Kalau mensolusi kita A ini, SHL ini berkaitan misalkan dengan IQ dari Setda, misalkan begitu. Atau misalkan ada juga karena berdasarkan catatan inspektorat perlu diperbaiki, atau temuan dari BPK atau apa. Nah, itu sebagai penguat-penguat argumen kita mengatakan bahwa betul ini adalah prioritas yang akan kita lakukan menjadi aksi perubahan. Gitu. Nah, itu penting, Pak, sebelum kita melakukan hal-hal yang selanjutnya. Gitu ya. Sebelum kita yang namanya menyusun milestone, kita memetakan stakeholders-nya siapa, gitu ya. Ini dasar awalnya dulu yang kita perlu di penguatan menurut saya ini. Tinggal ini dikasih penguatan-penguatan aja, Pak. Bukannya berarti saya ini harus dirubah, tidak. Tetapi berikan penguatan-penguatan, dasar, argumen, alasan, gitu ya. Berdasarkan rujukan yang valid dalam artian ini begini, kalau misalkan Bapak merujuk bahwa oh ini pentingnya karena berdasarkan laporan LPPD misalkan begitu ya, berdasarkan catatan tindak lanjut dari BPK, berdasarkan laporan inspektorat gitu ya. Nah, ini yang saya katakan sebagai data yang valid. Kalau data kan banyak kan gitu ya. Nah, ini yang diperlukan penguatan-penguatan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, Pak ya. Pak Aji kemarin kayaknya kan alasan utamanya mengapa pakai sistem THL karena banyaknya THL, ya kan, yang biru umum yang direkrut dulu, Pak. Ya. Kayak THL sementara belum pencatatan itu masih dalam tanda petik amburadul, gitu-gitu kan Pak Aji ya kemarin ya disampaikan ya. Betul, Bu. Nah, ini disampaikan saja pada penguji, alasannya itu meskipun mungkin saat ini Pak Aji belum bisa menyajikan data, tapi kemarin itu ada kayaknya datanya. Punten mangga Pak Aji lanjut. Jadi dasarnya kan itu pencatatan yang belum bagus, bla 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 gitu-gitu. Silakan Pak. Lanjut ya, Pak Aji. Betul. Disampaikan aja apa yang Pak Aji tahu dan alami sehari-hari karena sebagai kabag umum itu disampaikan saja, nggak apa-apa. Iya, ya, Bu, betul. Itu kan salah satunya dan jumlah pegawai yang KL yang lebih dari 100, Bu, di Setda, dan itu menjadi dari Pak Haji, bahan evaluasi dari. Nah, disampaikan aja, Pak Haji mungkin nggak usah takut atau sungkan dengan Budian nih, jangan-jangan karena ada langsung jadi sungkan menyampaikan. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Budian kan mentor Pak Haji, tahu masalahnya juga. Enggak Pak Haji? Ya Bu, itu kan itu bagian dari yang saya utarakan. Itu pertama, halo? Ya, pertama itu yang 100 lebih, dan juga masih banyaknya pegawai yang amburadul gitu, Bu. Ya Pak, pada Pak Penguji, jawabnya pada Pak Penguji. Oh ya, gitu Pak. Ya, nanti ya itu katakanlah ya saya belum bisa mengatakan fakta jika gitu ya. Pak Aji tidak mengatakan berdasarkan sumbernya. Nanti bisa diprotes sama Ibu Dian. Bilang amburadul itu indikatornya apa? Iya, betul. Dibilang banyaknya pegawai 100 itu alasannya apa? Semua ada alasannya. Kan gitu ininya itu. Sehingga tadi yang saya sampaikan, pada saat ada fenomena, saya katakanlah baru katakan konteksnya fenomena. Gitu ya. Fenomena yang ada itu menurut persepsi Pak Aji itu adalah masalah.
Kan begitu. Baru persepsi. Nah, persepsi ini atau katakanlah hipotesis ini harus ada argumennya. Gitu. Sebagai indikasi-indikasi fenomena yang ada, silakan. Ini yang akan menjadi gagasan ide untuk kita solusi. Nah, tadi kalau dikatakan amburadul, argumennya apa? Kan begitu. Amburadul itu apakah karena THL itu pada saat rekrutmen tidak berdasarkan kebutuhan organisasi? Kan begitu idenya. Nah, ini bisa perlu ada dasarnya mengajukan itu, Pak Haji. Dan bisa dikontra sama Budian itu. Kalau misalkan dekan amburadul kata siapa? Gitu ya. Amburadul ya alasannya amburadulnya itu yang dimaksud amburadul itu yang gimana? Kan gitu. Itu Pak. Gitu ya. Jadi perlu penguatan di dalam kita menyampaikan topik ini, tema aksi perubahan kita. Nah, kalau saya baca lagi, saya hanya berbasis di slide rancangan perubahan di slide keempat. Ini dikatakan bahwa baru beredar pelayanan SIM THL. Ya, gitu ya. Ya. Kondisi saat ini. Betul nggak? Baru beredar pelayanan SIM THL. Ya, begitu? Pak. Ya, betul. Ya. Jadi kalau misalkan saya kembali ke judul atau topiknya Pak Haji, SIM THL di bagian umum Setda. Mau ngapain ini ceritanya? Apakah optimalisasi yang akan Pak Haji lakukan itu apa? Kan SIM-nya sudah ada nih. Sudah ada belum SIM-nya? Belum. SIM THL-nya? Belum ada, Pak. Nah, ini katanya baru beredar, yang Bapak tulis ini baru beredar pelayanan SIM THL. SIM-nya sudah, SIM THL-nya sudah ada atau belum? Belum. Nah, ini kondisi saat ini yang tertulis. Coba Pak Haji lihat deh, biar coba dibuka lagi aja Pak Haji. Share screen lagi coba rancangan proyek perubahannya. Jangan-jangan bahan yang saya itu nggak update. Nah, coba Pak Haji lihat, baca kondisi saat ini. Ya, kondisi saat ini. Baru beredar pelayanan SIM THL. Ini maksudnya apa? SIM THL-nya sudah ada atau gimana ini? Itu belum ada, Pak. Terus maksudnya apa? Baru beredar pelayanan SIM THL. Baru mau itu, Pak. Baru mau beredar pelayanan SIM THL. Nah, ya ini yang saya nggak kurang paham juga akhirnya. Gitu ya. Ya, nanti dirubah, Pak. Karena katanya kondisi saat ini. Kalau kondisi saat ini berarti kan yang sudah berlangsung, sekarang berlangsung, ya kan? Iya, betul. Di situ dikatakan baru beredar pelayanan. Berarti persepsi saya pelayanan SIM THL-nya sudah ada, mau diterapkan, begitu. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, apakah SIM THL itu sudah ada atau belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Itu nanti dirubah, Pak. Itu baru mau beredar pelayanan SIM THL. Maksudnya itu apakah kondisi saat ini atau kondisi yang diharapkan? Kondisi yang diharapkan. Ya, coba nanti dilihat lagi di slide antara kita kondisi saat ini, gap, dan kondisi yang diharapkan. Gitu ya. Nah, kalau saya baca misalkan, katakanlah ini seharusnya kondisi yang diharapkan. Gitu ya. SIM THL, berarti SIM-nya belum ada. Gitu ya. Berarti SIM-nya belum ada ya? Belum ada. Sehingga Pak Haji ini
rencana aksinya adalah membuat SIM THL, Ya, membuat SIM THL. gitu ya. Kondisi yang diharapkan. Enggak, yang saya tanya dulu, Pak Aji ini produk akhirnya mau apa dari rencana aksi perubahan ini? Produknya apa produknya? Ini SIM THL itu, Pak. Ya. Jadi produk akhirnya adalah SIM THL. Iya, betul. Di dalam jangka pendek, apa yang akan dilakukan untuk membuat SIM THL itu? Tujuan yang ingin itu dicapai di dalam jangka pendeknya apa? Di jangka pendek itu ke dalam aplikasi SIM THL. Tim Informasi Manajemen Tenaga dan Lepas sebagai langkah menuju integrasi pelayanan. Jadi ini jangka pendeknya mengintegrasikan pelayanan ke dalam aplikasi SIM THL, gitu ya. Coba. Jangka pendeknya, Pak Aji kan bilang tujuannya mengintegrasikan pelayanan ke dalam aplikasi SIM THL. Kalau misalkan dilihat slide selanjutnya coba. Jangka pendeknya itu yang dimaksud dengan data dan informasi yang berbasis online itu apa? Ya. Tujuankah atau kegiatan? Tujuan, Pak. Bedanya dengan yang sebelumnya apa? Yang tadi milestone. Katanya mengintegrasikan pelayanan ke dalam aplikasi. Itu tujuannya. Ya, betul. Nah, ini untuk yang jangka pendek, ini kan sama nih, jangka pendek 60 hari. Mengintegrasikan pelayanan ke dalam aplikasi. Terus di slide selanjutnya, keluaran atau sasaran, data dan informasi yang berbasis online. Gitu ya. Ini saya tanya, ini tujuan atau kegiatan? Oh ya. Informasi yang berbasis online ini merupakan kegiatan, Pak. Kenapa? Kegiatan yang menggunakan kegiatan. Ya, judulnya sebenarnya keluaran atau output. Output jangka pendek. Ya, itu judulnya, saya lihat dari judulnya aja kan. Keluaran atau sasaran. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita milestone-nya itu adalah tujuan jangka pendek, tujuannya adalah mengintegrasikan pelayanan, tetapi output-nya data dan informasi yang berbasis online. SIM-nya kan belum dibuat. Gitu. Jadi antara tujuan, output, ya, terus saya bilang nanti melihat kegiatan-kegiatannya Pak, ini harus sinkron Pak Haji. Gitu ya. Ya ini tadi Pak Haji, nggak tahu saya nih. Ini tadi Pak Haji bilang untuk yang keluaran sasaran, jangka pendek, data informasi berbasis online adalah tujuan. Tapi di milestone pun, jangka pendek disebutnya tujuan. Ya, jadi yang tujuannya yang mana? Tujuan jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Gitu. Nah, coba nanti di ini lagi, dikonsultasi lagi dengan mentor, dengan dengan coach. Siap, gitu ya. Ya, Pak. Jadi Pak, tertangkap saya, Pak Aji itu nggak yakin gitu. Ragu. Gitunya itu. Jadi apa yang disampaikannya jadi apa ini benar nggak sih ini? Nah ini bahaya Pak Haji. Kalau pada saat seminar kali ini masih rancangan, gitu ya, bisa tertangkap asesor atau persepsi penguji ini bukan buatan Pak Haji, sehingga Pak Haji nggak yakin apa yang disampaikan. Gitu. Jadi harus yakin Pak Haji. Tadi Bunda Retno tadi udah bilangin semangat, sampaikan aja. Karena ini adalah apa yang Pak Haji ketahui, Pak Haji tulis, Pak Haji mungkin alami juga. Gitu.
Nah, ini yang apa? Bu Retno masih waktunya atau Masih gimana? 2 menit lagi, Bapak. Mangga. Oke. Ya, ini saya belum bisa lari ke apa itu namanya ke Iya. bagian-bagian yang lain. Kalau bagian depannya Pak Haji, karena bagian depan akan menentukan bagian belakang. Iya. Tujuan jelas, baru kita bisa mengidentifikasikan apa stakeholders kita. Ya, Gitu. betul. Kalau misalkan tujuan kita juga belum jelas, kita belum bisa memetakan stakeholders, gitu ya. Terus kalau tujuannya nggak jelas, kita juga belum bisa menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan itu. Nah, nanti tolong dikonsultasi lagi, Pak Haji, Ya, Ya, Pak. siap. dengan mentor, dengan coach gitu ya. Siap. Yakin aja Pak Haji apa yang, karena ini kan kerjaannya Pak Haji. Iya. Nah, gitu aja ini. Siap. Kalau dari awal lemes, nanti pengujinya bilang, wah ini nggak yakin ini Iya, Pak Hajinya. Ibu Dian udah support itu, udah kasih apa support energi sebenarnya. Gitu. Gitu Pak Haji ya. Siap, Mohon Pak. maaf ya. Coba nanti dikonsultasikan kembali. Iya. Terima kasih penguji Pak Zul, luar biasa masukannya. Ibu Dian, ada closing statement yang mau diberikan, tambahkan Ibu? Maka Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ada sedikit barangkali tadi dari terkait dengan paparan dari rencana aksi perubahan untuk Pak Haji ini, dan juga masukan-masukan dari Pak penguji, termasuk juga Ibu Ratu sebagai coach juga. Ini kami juga akan lebih barangkali ingin nanti pada saat dikonsultasikan kembali dengan Pak Haji, kita akan lebih perdalam barangkali apa yang tadi menjadi masukan, saran masukan dari penguji. Kita akan bahas ini lagi nanti mungkin oleh Pak Haji, supaya Pak Haji ini betul-betul menguasai apa yang akan dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan yang ini. Jadi ini supaya juga ya, intinya sih sebetulnya mungkin saya sudah paham maksudnya terkait dengan SIM THL ini, tapi barangkali mungkin nanti harus lebih kita bahas lagi, dan Pak Haji juga nanti konsultasikan dengan kami. Nah, ini secara pribadi juga saya mendukung sih untuk adanya SIM THL ini, karena ini dengan pengelolaan SIM THL ini akan sangat membantu juga dalam melakukan pengumpulan data, pengelolaan data, kemudian juga manajemen dan administrasi kepegawaian khususnya di THL, karena kami memang THL di lingkup Setda ini ada kurang lebih 110 orang. Nah, ini data-data yang seperti yang itu ya kaitan dengan nanti setiap tahun harus perpanjangan. Nah, itu sebagai bahan evaluasi yang penting buat kami itu juga dengan sistem THL ini dilakukan. Nanti kita akan perjelas kembali dan perdalam kembali. Baik. Kemudian juga apa yang saran masukan dari penguji kita akan bahas kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Pak Haji, punten sesuai dengan yang disampaikan penguji, Pak Haji harus segera memperbaiki. Ya. Siap. Jadi ini setelah selesai, Pak Haji langsung bertemu dengan Bu Dian ya, punten Bu Dian ya. Ya, siap. Mematangkan langkah selanjutnya. Siap. Karena perbaikan materi Pak Haji, nanti saya juga membuka konsultasi 24 jam gitu ya. Silahkan jam berapapun, tetapi paling lambat jam 9 malam itu perbaikannya dari Pak Haji sudah masuk ke emailnya Pak Zul. Ya, ini kan masih ada waktu beberapa jam, cukup lah insya Allah. Kemarin waktu ke pembimbingan Pak Haji ini jauh lebih lepas gitu ya, menyampaikan masalah itu jauh lebih lepas gitu. Saya nggak tahu nih karena ditungguin Bu Dian kali dia grogi, nggak mungkin. Kemarin lebih lepas gitu Bu Dian, punten. Jadi makanya tadi saya bilang ini gitu ya. Tapi makanya Pak Haji dimatangkan. Apa yang disampaikan Pak Zul itu sangat bagus ya. Artinya itu harus menjadi guidance Pak Haji untuk menentukan. Jangan sampai besok ketika seminar hasil Pak Haji itu dianggap bukan yang membuat, bukan Pak Haji, tapi anak buah Pak Haji misalnya. Karena Pak Haji nggak yakin gitu ya Pak Haji. Kemarin waktu pembimbingan bersama teman-teman Pak Haji jauh lebih yakin ini ya.
Gitu ya Pak Haji ya. Ditunggu, waktu masih ada berapa jam, bisa lah insya Allah. Semangat ya Pak Haji ya. Mana senyumnya Pak Haji? Senyum, jangan tegang. Nah, bisa ya. Dengan senyum insya Allah bisa selesai. Budian juga malah tertawa, nggak cuma senyum ya. Pak Haji, gitu ya Pak Haji. Paling lambat jam 9 malam. Ditunggu emailnya di alamat emailnya Pak Zul dan di saya. Tapi kalau sebelum itu mau konsultasi, mangga silahkan. Gitu ya Pak Haji. Assalamualaikum. Mangga. Teh Yuyu, mangga. Pak Zul, terima kasih sekali masukannya. Saya kembalikan Teh Yuyu. Ya, hatur nuhun.